Oke rekan-rekan, kita lanjutkan kembali untuk skenario ketiga, yaitu skenario ketika P1 dan P2 atau peristiwa 1 dan peristiwa 2 itu terjadi di tahun 2014, sementara P3 atau peristiwa 3 itu terjadi di tahun 2015 ya. Kita lihat di sini, jadi di sini P1 di mana PTP membeli tanah dari pihak non afiliasi itu seharga 900 juta, dan P2 ketika PTP menjual tanah kepada PTS harga 1 miliar. Itu kedua-duanya P1 dan P2 ini ketika terjadi di tahun sebelumnya atau di tahun 2014. Sementara yang terjadi di tahun 2015 itu hanyalah P3, yaitu ketika PTS menjual tanah yang dibeli dari PTP seharga 1 miliar 200 kepada pihak non afiliasi. Rekan-rekan sekalian, ya, kita ketahui di sini ya, pada tahun 2014 itu ada keuntungan ya yang dibukukan oleh PTP atas penjualannya kepada PTS itu yang belum terrealisasi senilai 100 juta. Kenapa 100 jutanya belum terrealisasi di sini? Karena di tahun 2014 ya keuntungan 100 juta ini itu dianggap belum terrealisasi karena barangnya sampai akhir tahun 2014 itu masih di tangan PTS selaku anak perusahaan. Ya, jadi teman-teman perlu pahami ya bahwa ketika kita berbicara tentang konsolidasi, ketika konsep konsolidasi PTP dan PTS itu kita anggap sebagai satu perusahaan atau satu perusahaan tunggal, meskipun sebenarnya mereka adalah dua perusahaan, tetapi di dalam sudut pandang laporan keuangan konsolidasian P dan S itu adalah satu perusahaan. Maka ketika ada transaksi yang terjadi antara PTP dan PTS ya, di mana itu ada transaksi penjualan jual beli tanah ya, di mana tanahnya itu ternyata tetap sampai akhir tahun 2014 itu tetap di tangan PTS alias tetap di dalam grup ini, tetap di dalam grup usaha ini, sehingga keuntungan yang dibukukan oleh PTP atas PTS senilai 100 tadi ya itu dianggap belum terrealisasi karena barangnya masih berada di tangan PTS, belum keluar dari grup usaha tersebut. Di tahun 2015 untuk skenario 3 ini ya, di tahun 2015 ternyata barang yang dibeli oleh PTP, barang yang dibeli oleh PTS itu sudah terjual ya senilai 1 miliar 200 kepada pihak non afiliasi ya. Jadi di tahun 2015 barang atau tanah yang dibeli oleh PTS dari PTP tadi ya sudah terjual kepada pihak non afiliasi seharga 1 miliar 200 ya. Jadi tanahnya sudah berpindah dari grup usaha tersebut ke pihak non afiliasi. Nah, maka di tahun 2016 ini ya, dan di tahun 2015 kita akan mencatat jurnal untuk merealisasikan keuntungan dari PTP ke PTS tadi yang di tahun 2014 itu belum terrealisasi ya. Karena di tahun 2015 barangnya sudah terjual ke pihak non afiliasi, sudah tidak berada di grup usaha tersebut, maka keuntungan yang belum terrealisasi yang diakibatkan dari transaksi antara induk dan anak kita akan realisasikan ketika barang atau tanah tersebut terjual kepada pihak non afiliasi. Maka di sini teman-teman kita akan membuat atau mencatat keuntungan yang telah terrealisasi ya di tahun 2015. Jurnal yang kita buat ya, kita membalik ya, kita akan membalik ya jurnal ya ketika kita mencatat keuntungan yang belum terrealisasi ya. Jadi dibalik jurnalnya. Nah, kalau dulu debitnya adalah bagian laba, sekarang kreditnya adalah investasi pada entitas anak ya. Debitnya adalah investasi pada entitas anak senilai 100 juta dan kita kredit bagian laba atas entitas anak senilai 100 juta. Jadi ini adalah jurnal yang kita gunakan untuk mencatat keuntungan 100 juta yang di 2014 belum realisasi, kita realisasikan di tahun 2015. Kenapa? Karena barangnya sudah terjual kepada pihak non afiliasi seharga 1 miliar 200 tadi. Maka keuntungan 100 juta ini kita munculkan dulu, kita realisasikan dulu senilai 100 juta. Kita mencatat dapat investasi pada entitas anak dan bagian laba pada entitas anak di sisi kredit senilai 100 juta. Berikutnya kita akan mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi ya. Nah,
jadi ini tadi ini adalah transaksi antara PTP dan PTS, mana PTP itu adalah sebagai induk perusahaan dan PTS sebagai anak perusahaan. Maka ketika PTP menjual barang atau jasa kepada PTS, maka kita anggap sebagai transaksi hulu. Kita mengenalnya sebagai transaksi hulu. Nah, di sini kita juga akan mencatat keuntungan ya dari transaksi tersebut yang sudah realisasi, transaksi hulu yang sudah realisasi dengan membuat jurnal debit investasi pada entitas anak 100 juta dan kredit keuntungan penjualan tanah senilai 100 juta. Nah, dari sini teman-teman kita akan pindah ke tabel. Kita lihat ya bagaimana apa yang terjadi pada laporan keuangan PTP, PTS dan laporan keuangan konsolidasian setelah kita membuat jurnal eliminasinya. Kita lihat untuk akun tanah. Akun tanah milik PTP itu 0. Kenapa 0? Karena tanahnya sudah berpindah tangan ke mana? Ke PT non afiliasi ya. PTS itu juga 0. Nah, sebelum konsolidasi maka tanahnya semuanya adalah 0. Kenapa di sini 0? Ingat ya, P3 tadi sudah terjadi di tahun 2015, alias tanahnya itu sudah berpindah tangan ke pihak non afiliasi, sudah terjual kepada non afiliasi senilai 1.200 miliar. Maka tanah dari grup usaha ini itu sudah tidak ada, maka nilai tanahnya adalah 0 karena sudah terjual semuanya kepada pihak non afiliasi. Berikutnya untuk akun keuntungan penjualan tanah ya, PTP di tahun 2015 ya otomatis dia tidak membukukan keuntungan atas penjualan tanah karena keuntungan atas penjualan tanah yang dicatat oleh PTP itu sudah terjadi di tahun 2014 ya. Ingat PTP 1 dan P2 tadi ya, ini tadi P2 tadi sudah terjadi di tahun 2014, maka di tahun 2015 ya PTP tidak akan mencatat kembali keuntungan atas penjualan tanah 0 ya. Sementara PTS mencatat keuntungan atas penjualan tanah senilai 200 juta. Dapat dari mana? Nih, PTS ketika jual ke pihak non afiliasi seharga 1.200 miliar, pulaannya dari PTP tadi 1 miliar, maka keuntungan yang dibukukan oleh PTS ya atas transaksi jual beli PTS dengan pihak non afiliasi itu adalah 200. Maka tahun 2015 kita akan mencatat, PTS akan mencatat keuntungan atas penjualan tanahnya adalah 200 juta. Nah, selanjutnya kita gabungkan antara keuntungan tanah milik PTP dan PTS 0 tambah 200 juta. Nah, dan kita eliminasi 100 juta. Eliminasi di sini bukan dikurang, tetapi ditambahkan. Dapat dari mana? Ini. Ya, ingat keuntungan ya, itu satu temannya di sisi kredit. Ya, ketika kita mengkredit keuntungan, maka kita akan menambahkan keuntungan di sini. Ini adalah keuntungan yang sudah terrealisasi ya di tahun 2015. Maka di sini kita akan menambahkan keuntungan senilai 100 ya. Ini tidak ada tanda kurungnya, maka kita tambahkan 100. Maka dalam laporan keuangan konsolidasi ya, keuntungan atas penjualan tanah yang dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2015 itu adalah 300 juta ya. Keuntungan totalnya adalah 300 juta ya. Jadi tadi masuknya di tahun 2014 itu masuk seharga 900 juta ya, masuk ke grup usaha ini ya, tanahnya tadi seharga 900 juta, keluar dari grup usaha di tahun 2015, baru keluar dari grup usaha dengan nilai 1.200 miliar. Pulaannya grup 900 dijual kepada non afiliasi 1.200 miliar. Maka keuntungan konsolidasian yang dicatatkan di tahun 2015 itu nilainya adalah 300 juta.